Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Maiza dengan nomor NIM 2014-050006. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang evaluasi belajar. Proses adanya evaluasi ialah untuk mengetahui dampak dan efektivitas penggunaan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran lengkap perlu dilakukan evaluasi baik terhadap proses maupun hasilnya. Aspek yang ingin diketahui dalam proses antara lain dampak media dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari hasilnya yang ingin dinilai tercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan untuk peserta didik. Nah, sedangkan belajar merupakan proses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan yang positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik guna mencapai perubahan yang positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini tuh bahwa evaluasi belajar itu dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap peserta didik dalam untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian, fungsi, dan penggolongan teknik tes. Yang pertama, kita masuk ke pengertian tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian testing. Nah, di dalam tes ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada testing, berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran atau penilaian. Yang kedua ada istilahnya itu tester, artinya orang yang melakukan tes atau pembuat tes, dan eksperimentor, yaitu orang yang sedang melakukan percobaan atau eksperimen. Sedangkan testi atau mufrad adalah jamak dari kata tes, adalah pihak yang dikenai tes atau peserta tes atau peserta ujian, atau pihak yang dikenai pekerjaan. Dari beberapa kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa tes adalah suatu alat pengumpulan informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat lain karena penuh dengan batasan-batasan. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, dan atau pengetahuan. Dari pengertian ini, maka tes bisa kita maknai dengan yang pertama itu ada merupakan alat, yang kedua harus direncanakan, dan yang ketiga berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan anak. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam dunia evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan tes adalah cara atau yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan atau perintah oleh testi sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Nilai di mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testi lainnya dan dapat dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pendidikan melalui tes ini dapat kita nilai dari bagaimana testi menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tes. Fungsi tes secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan sebagai alat pengukur terhadap peserta didik itu dalam hubungan ini tes berfungsi sebagai mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran
sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat tercapai. Nah, jadi dapat kita simpulkan fungsi tes itu secara umum itu ada dua. Yang pertama sebagai alat pengukur untuk peserta didik, dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Jadi fungsinya itu ada dua, untuk peserta didik satu, dan untuk program pengajaran. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi tes, tes dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama itu kita golongkan menurut sifatnya. Nah, di dalam sifatnya itu terbagi juga beberapa kelompok. Yang pertama yaitu tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal bisa terdiri dari tes lisan maupun tes tulis. Nah, tes lisan ini disebut dengan oral test, sedangkan tes tulis disebut dengan written test. Nah, yang kedua kita yaitu yang termasuk menurut sifatnya tadi. Yang kedua itu adalah tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari testi bukan berupa ungkapan kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Nah, yang kedua yaitu menurut tujuannya. Tadi kan secara umum tuh ada 5 golongan. Nah, golongan yang kedua itu menurut tujuannya, yaitu tes dapat dikelompokkan menjadi 6. Ada tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Yang kedua ada tes intelijensi, tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dan yang ketiga tes prestasi belajar, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Dan yang keempat, tes diagnostis, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Dan yang kelima ada tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seorang murid terhadap sesuatu. Dan yang keenam, tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai. Dan kita masuk ke golongan yang ketiga, yaitu golongan menurut pembuatannya. Tes dapat dikelompokkan menjadi 2, tes terstandar dan tes buatan guru. Nah, yang pertama yaitu tes terstandar. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai administrasinya. Tes standar bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama, dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya tes ini dibuat oleh sekelompok tim yang ahli di bidang pembuatan tes. Nah, yang kedua, tes pembuatan buatan guru atau teacher made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Nah, kita masuk ke golongan yang keempat, yaitu menurut bentuk soalnya. Tes dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tes uraian atau essay test, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Bentuk tes ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Uraian bebas ini disebut juga dengan free essay test, dan uraian terbatas disebut dengan limited essay test. Nah, yang kedua yaitu kan tadi ada bentuk yang keempat kan ada bentuk menurut bentuk soalnya. Nah, yang kedua itu bentuknya ada tes objektif. Nah, objektif test yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian berdasarkan cara mengerjakan teks objektif. Maka dikelompokkan menjadi yang pertama variasi, yang mana testi harus mensuplai jawabannya sehingga hampir tidak berbeda dengan essay test. Misalnya bentuk satu completion test yang itu melengkapi, atau yang kedua the short answer atau jawaban singkat. Dan yang ketiga variasi, yang kedua itu ada variasi yang mana testi hanya memilih di antara jawaban yang telah disediakan bersama soalnya.
Pada variasi ini ada 5 bentuk tes di mana tester harus yang pertama menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, true or false. Yang kedua, memilih jawaban yang lain benar atau the best answer. Dan yang ketiga, menjodohkan dua rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar atau matching test. Dan yang keempat, memilih di antara alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal atau multiple choice. Yang kelima, mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing atau classification. Nah, dari teks objektif ini yang kelimanya itu ada ditinjau dari objek yang dites. Nah, kan tadi dari bentuk soalnya, yang kelimanya ada dari objek yang dites, maka dapat dikelompokkan menjadi 2, tes individu 1 dan tes kelompok. Nah, untuk tes individu, suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Soalnya kan dilakukan dalam per individu, otomatis memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, yang kedua itu tes kelompok, tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama, makanya memerlukan waktu yang singkat saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian dan bentuk teknik non-tes. Yang pertama, pengertian teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melaksanakan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Nah, terus kalau tidak menggunakan tes, kita menggunakan apa? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan observasi. Dan yang kedua kita bisa melaksanakan dengan menggunakan wawancara. Dan terakhir kita bisa menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, di sini akan saya jelaskan bentuk-bentuk teknik non-tes. Kita masuk ke poin 2 ya, yaitu bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama, observasi. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung dan seksama atau sistematis. Jadi kita datang secara langsung dan mengamati objek secara seksama. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan interview atau wawancara. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terpimpin atau guided interview. Yang kedua adalah wawancara tidak terpimpin atau unguided interview. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di dalam wawancara terpimpin yang juga sering dikenal dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis, dan wawancara tidak terpimpin yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau simple interview, atau wawancara yang tidak sistematis atau wawancara bebas, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada angket atau kuesioner, juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilaian evaluator terhadap secara langsung face to face dengan peserta didik atau dengan pihak lain. Dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja, jawaban yang diberikan acap kali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket itu kurang tajam, sehingga memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban yang diperkirakan akan melegakan atau memberikan kepuasan kepada pihak penilaian. Nah, di dalam angket ini ada beberapa prinsip penulisan angket. Mau tahu? Nah, di sini ada beberapa prinsip penilaian angket, yaitu yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan yang jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan terbuka dan atau tertutup. Dan yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. Dan yang ke-8, prinsip pengukuran. Yang ke-9, penampilan fisik angket. Nah, selanjutnya yang dapat kita laksanakan dalam proses non-tes yaitu pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai
mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi riwayat hidup atau autobiografi seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan anak keberapa dari beberapa anak, serta sejak kapan diterima sebagai siswa, dari mana sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal kelas, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang berprestasi, apakah ia memiliki keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa dalam rangkaian evaluasi hasil belajar peserta didik, evaluasi itu tidak harus semata-mata dilakukan dengan menggunakan alat berupa tes hasil belajar. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar. Lebih-lebih, evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsi terhadap guru, minatnya, bakatnya, tingkah laku, dan sikapnya. Yang kesemuanya tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya. Mengingat bahwa evaluasi hasil belajar yang paling sering dilakukan di sekolah adalah dengan menggunakan tes hasil belajar, maka pembicaraan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Nah, jadi di dalam teknik non-tes itu ada 4 ya. Ada wawancara. Nah, yang pertama itu ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat pemeriksaan dokumen. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.